Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi-materi mesin konvensional, jenis-jenis pembangkit listrik dengan beranggotakan Muhammad Ramzi, Muhammad Irfan, Muhammad Farid Basris, Muhammad Ashraf, dan Zakwan Nafis, all three. Yang akan dibacakan oleh Ashraf. Pada Ashraf dipersilahkan. Jenis-jenis tenaga pembangkit listrik. Yang pertama itu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Pembangkit listrik tenaga surya ini memanfaatkan panel surya untuk menyimpan energi panas dari matahari ke dalam baterai atau aki untuk digunakan sehari-hari. Biasanya pembangkit listrik tenaga surya ditemukan di rumah atau bangunan. PLTS sebenarnya sangat cocok dikembangkan di Indonesia mengingat iklim yang ada di negara ini. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Irfan. Dua, pembangkit listrik tenaga uap atau disebut dengan PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap merupakan pembangkit tenaga listrik yang memanfaatkan tenaga uap untuk menghasilkan energi listrik. Energi listrik tersebut berasal dari hasil pemanasan ketel uap alias boiler untuk menggerakkan turbin pada generator. Sehingga energi dari pembangkit listrik ini adalah bahan yang terkumpul dari batu bara atau minyak. Penggunaan pembangkit listrik tenaga uap kurang ramah lingkungan dan juga cukup berbahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya. Dan dilanjutkan oleh Farid Basris. Tiga, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pembangkit berikutnya yaitu pembangkit listrik tenaga air yang memanfaatkan arus atau aliran air sebagai penggerak turbin yang terhubung dengan generator. Jenis pembangkit listrik ini memanfaatkan energi murni sehingga menjadikannya sebagai pilihan yang hemat dan ramah lingkungan. PLTA juga bersifat dapat diperbarui atau renewable energy. Umumnya, jenis pembangkit listrik ini dipasang tepat di sebelah sumber air yang cukup besar, seperti bendungan, waduk, atau sungai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafis. Empat, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP. Macam pembangkit listrik yang satu ini memanfaatkan energi panas bumi yang juga cukup melimpah. Panas bumi yang ditangkap kemudian akan menghasilkan uap yang dapat menggerakkan generator. Generator yang mampu bergerak ini lantas mengubah energi yang dihasilkan oleh panas bumi menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Biasanya, pembangkit listrik tenaga panas bumi ini terdapat di wilayah dataran tinggi seperti pegunungan ataupun kaki gunung. Hal ini dilakukan agar mendapatkan energi alam yang berkualitas tinggi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ramzi. Yang kelima itu pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA. Pembangkit listrik tenaga sampah atau pembangkit listrik tenaga biomasa sampah disebut juga PLTSA adalah pembangkit listrik termal dengan uap superkritikal, steam dan berbahan bakar sampah atau gas metana sampah. Sampah dan gas metana sampah dibakar menghasilkan panas yang memanaskan uap pada boiler steam superkritikal. Uap kompresi tinggi kemudian menggerakkan turbin uap dan flywheel yang tersambung pada generator dengan perantara gigi transmisi sehingga menghasilkan listrik. Baik, saya berikan kepada moderator. Baiklah, sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.